Kita harus betul-betul bersyukur bahwa kita yang ada di Indonesia, umat muslim yang ada di Indonesia bisa melaksanakan ibadah di bulan suci, di bulan Ramadan ini dengan penuh ketenangan, dengan aman, dengan nyaman, sehingga bisa merasakan betul syahdunya bulan Ramadan. Keadaan dan juga kenyataan yang berbeda dirasakan oleh saudara-saudara umat muslim yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa, Palestina. Anda bisa lihat dalam tayangan tadi, di mana bentrokan berdarah terjadi di sana. Gesekan yang menimbulkan korban antara aparat kepolisian Israel dengan warga yang sedang melakukan iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Nah, bagaimana dengan sikap Indonesia menyikapi hal yang terjadi ini? Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir di samping saya Bapak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Yai, kita juga terhubung dengan para narasumber lainnya. Sudah bersama kita ada Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri Pak Yai. Baik, dan juga bukan hanya ada Bang Mardhani Alisera, tapi juga sudah bersama kita adalah Bapak Abdul Qadir Jailani, selaku Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Qadir mungkin bisa diberikan juga bagaimana melihat bentrokan berdarah yang terjadi. Karena banyak sekali yang mengutuk, mengatakan ini melanggar hak asasi manusia, ini betul-betul keji. Bahkan dibilang bahwa bentrokan berdarah di hari Jumat kemarin termasuk bentrokan yang sangat dahsyat dalam beberapa kejadian di beberapa tahun belakangan ini. Silakan Pak. Terima kasih sekali. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia secara konsisten selalu mengecam dan mengutuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di kawasan Yerusalem, khususnya di wilayah Masjid Al-Aqsa yang terakhir beberapa hari yang lalu. Kita ketahui kekerasan tersebut telah menyebabkan korban luka-luka lebih dari 205 orang. Kebrutalan di tempat suci tersebut tentunya juga melukai perasaan umat Islam sedunia. Baik. Tindakan brutal oleh Israel tersebut dilakukan untuk meredam aksi protes masyarakat Palestina seusai sholat Jumat 2 hari lalu. Puncak aksi protes tersebut terjadi karena serangkaian aksi intimidasi dan provokasi oleh Israel sejak awal Ramadan. Ini diketahui karena pemerintah Israel menerapkan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat sehingga mengganggu kebebasan rakyat Palestina. Dan tidak hanya itu, situasi semakin runcing akibat kekhawatiran keputusan Mahkamah Agung Israel yang akan menguatkan tentang keputusan pengadilan Israel sebelumnya yang akan mengusir secara paksa beberapa warga Palestina dari kawasan perumahan Sheikh Jarrah di kota Yerusalem Timur. Baik, Pak Abdul Qadir tadi sudah menjelaskan sedikit background apa yang terjadi ataupun penyebab adanya bentrokan di sana. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, Pak. Sebenarnya provokasi-provokasi dalam bentuk apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Israel di sana terhadap saudara umat Muslim yang diberikan ataupun dilakukan semenjak awal bulan Ramadan? Ya, seperti saya katakan sebelumnya bahwa sejak awal bulan Ramadan, otoritas Israel telah melakukan serangkaian langkah-langkah provokatif dengan menerapkan beberapa pembatasan-pembatasan dalam beberapa waktu terakhir ini, dan yang lebih membuat perasaan terluka atau lebih mengkhawatirkan adalah keputusan Mahkamah Agung tadi itu, atau rencana diambilnya keputusan Mahkamah Agung ini yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu pengusiran masyarakat Palestina di Yerusalem, sebagaimana diketahui bahwa persoalan pemukiman Yahudi dan pemukiman masyarakat Palestina di Yerusalem dan di Israel pada umumnya merupakan salah satu isu yang terpenting dan yang paling peka dalam persoalan penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Baik, sejauh ini bagaimana Pak sikap dari pemerintah Republik Indonesia? Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia secara aktif memperjuangkan kepentingan Palestina. Indonesia terus konsisten menggalang masyarakat internasional untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang otoritas Israel. Meskipun Indonesia saat ini sudah tidak menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia masih dapat memanfaatkan forum-forum sidang Majelis Umum PBB, Organisasi Konferensi Negara-Negara Islam, Gerakan Non-Blok, untuk menghentikan tindakan Israel tersebut, untuk mengkonsolidasikan masyarakat internasional guna dapat mengambil langkah-langkah bersama
guna menghentikan tindakan kewenangan tersebut dan mengupayakan penyelesaian upaya perdamaian Israel dan Palestina. Baik. Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan, yaitu perdamaian yang melibatkan Palestina, menghormati hak-hak politik dan ekonomi bangsa Palestina, dan mengedepankan visi dua negara atau yang disebut dengan two-state solution. Baik, Bang Mardhani, mungkin juga ada catatan mengenai hal ini. Kita turut berduka tentunya atas apa yang menimpa saudara-saudara umat muslim yang ada di Masjid Al-Aqsa. Bentrokan berdarah ini memakan korban yang sangat luar biasa. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Qadir bahwa ini memang terpicu salah satunya soal kebijakan pemerintah, kemudian adanya masalah pemukiman yang begitu peka sebenarnya, dan ini sudah berlarut-larut. Silakan Bang Mardhani. Ya, terima kasih Putri. Yang pertama tentu kita umat Islam di Indonesia terikat secara konstitusi dan secara agama serta secara kemanusiaan dengan saudara kita yang ada di Palestina. Kalau secara konstitusi, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bangsa yang belum merdeka adalah Palestina. Bahkan Bung Karno mengatakan adalah chapter, ya, bab terakhir penjajahan yang harus dibebaskan adalah Palestina. Kalau kita sebagai Muslim, tentu kal jasadil wahid, nanti Pak Kiai lebih menjelaskan. Kita tubuh yang satu, 200 orang itu banyak. Sebagiannya anak-anak, sebagiannya perempuan, kita harus merasakan itu. Sebagai bangsa, secara manusiawi, karena masalah Palestina bukan masalah agama saja. Ini adalah masalah kemanusiaan, hak asasi manusia yang diinjak-injak. Karena itu, kejadian ini kan terus berulang. Kita akan seperti melihat drama yang terus-menerus dan seolah kita tidak berdaya. Apresiasi kepada pemerintah, Kemenlu yang sudah bekerja keras, tapi kurang, tidak cukup. Usul saya, kita harus betul-betul menggalang komunitas internasional melakukan aksi-aksi yang efektif, yang produktif, yang betul-betul dapat memaksa Zionis Israel ini tunduk kepada aturan-aturan internasional. PBB bisa dilebatkan, OKI bisa dilebatkan, ASEAN bisa dilebatkan, Uni Eropa bisa dilibatkan, semuanya duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Karena memang peminggiran kepada hak tanah rakyat Palestina, hak ekonomi, hak budaya, hak agama terus-menerus terjadi dan kita seolah tidak berdaya. Harus ada extraordinary action, harus ada gugus tugas khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Karena ini adalah amanat dari negara dan konstitusi. Baik, Pak Kiai juga mungkin bisa memberikan komentar mengenai hal ini. Ya, MUI secara resmi memberikan pernyataan pertama mengutuk terhadap serangan Zionis Israel itu dan meminta untuk mematuhi terhadap hukum internasional. Karena memang Israel yang mengklaim sejak perang Timur Tengah tahun 67 itu sehingga mengklaim Yerusalem adalah kotanya, sehingga sebagian dari komplek Sheikh Al-Jarrah itu diklaim oleh mereka dan sebagian sudah diambil, mulai ada beberapa kepala keluarga yang sudah diambil oleh Israel, dan dalam keputusan di mahkamah di Israel itu akan mengambil alih di komplek itu, sehingga banyak orang berkumpul di masjid samping juga iktikaf. Mereka mengkhawatirkan ini adalah unjuk rasa kepada Israel, sehingga mereka membabi buta. Oleh karena itu berharap cara politik Indonesia ya, yang secara kenegaraan memberikan opsi politiknya adalah bebas dan aktif, tentu aktif untuk menggalang kekuatan-kekuatan internasional seperti dari PBB. Saya pikir dengan pemimpinan baru di Amerika Serikat, Joe Biden itu bisa ada keberpihakan kepada umat Islam, sehingga bisa berpihak lebih baik di Israel. Yang kedua bisa ditarik kepada yang lebih besar, ada soal kemanusiaan, di mana di sana juga hak orang untuk menjalankan ajaran agamanya ya, dan juga hak anak-anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan baik dan tentu merdeka. Ini harus dilakukan oleh pemerintah kita lebih aktif lagi. Saya pikir tidak cukup untuk mengutuk, tetapi menggalang kekuatan internasional untuk bagaimana Israel mematuhi terhadap hukum internasional. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana juga di sana bisa diselesaikan urusan kemanusiaan dan termasuk juga saya pikir penjajahan ya. Ini adalah penjajahan kepada Palestina yang mempunyai tanah di sana dan akan diambil alih oleh Israel itu.
Baik, Pak Abdul Qadir Jailani, tadi ada catatan dari Pak Kiai Haji Kholil Nafis dan juga Bang Mardhani Alisera bahwa tidak cukup hanya dengan mengutuk, masih ada hal lain yang harusnya dilakukan oleh Indonesia dengan politik bebas aktifnya, termasuk juga melakukan extraordinary action, harus dibuat gugus tugas untuk bisa menyelesaikan hal ini. Nanti mungkin Pak Abdul Qadir bisa memberikan komentar, tanggapan mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.